Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam langkah-langkah membuat khotbah yang alkitabiah dan mendalam bersama dengan saya Johnston Daud Balang. Dan kali ini kita sudah sampai di langkah ketiga. Langkah ketiga ini akan menolong kita untuk membuat kalimat peralihan. Setelah langkah pertama yang lalu, kita ditolong bagaimana cara kita menemukan nats khotbah yang akan kita sampaikan. Kemudian di langkah kedua, yang lalu juga kita sudah mempelajari bagaimana kita membaca nats itu dan menemukan pokoknya, kemudian atau inti, kemudian dari inti itu atau pokoknya kita kembangkan menjadi sebuah kalimat tema. Nah, kali ini kita sampai di bagian langkah ketiga adalah membuat kalimat peralihan. Ya, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, di dalam sebuah khotbah itu kita kenal adanya kalimat peralihan. Kalimat peralihan itu adalah kalimat yang akan menjembatani antara tema khotbah kita dengan nats Alkitab yang akan kita khotbahkan. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus kita pahami dalam hal ini. Yang pertama, membuat kalimat tanya. Dan yang kedua, membuat kalimat peralihan. Nah, dalam hal yang pertama ini, membuat kalimat tanya, tujuannya adalah supaya arah khotbah kita itu jelas. Kira-kira apa yang akan dijawab oleh nats khotbah kita itu, apa yang akan terjawab di dalam khotbah kita, itu akan kelihatan dari kalimat tanya yang kita ajukan. Nah, untuk itu ada beberapa kata yang dapat kita pakai untuk membangun sebuah kalimat tanya. Nah, berikut ini adalah kata tanya yang dapat kita pakai untuk membangun atau membuat sebuah kalimat tanya. Ya, jadi dalam membuat kalimat tanya, Bapak Ibu bisa menggunakan 6 pertanyaan utama ini. Misalnya yang pertama, apakah, bagaimana caranya, mengapa, siapakah, di manakah, kapankah, misalnya seperti itu ya. Jadi kata tanya ini ditambah dengan tema. Misalnya nanti tema kita doa yang berkuasa misalnya. Kita bisa ajukan dengan kata tanya, kita tambahkan ke tema itu, apakah doa yang berkuasa atau bagaimana caranya kita memiliki doa yang berkuasa itu, yaitu sebuah kalimat tanya sudah jadi kalimat tanya itu. Itu tujuannya adalah untuk mengarahkan kita masuk ke dalam khotbah kita ataupun nats yang akan kita sampaikan. Nah, berikutnya ini adalah contoh kalimat tanya ya, Bapak Ibu. Misalnya, lihat di kolom yang pertama itu, ada kata tanya. Apakah, bagaimana caranya, mengapakah, siapakah, di manakah, kapankah, misalnya itu. Kita bisa pakai. Nah, misalnya tema kita kemerdekaan Kristen, kita bisa gabungkan kata tanya itu dengan tema sehingga menjadi sebuah kalimat tema. Menggunakan kata apakah. Apakah kemerdekaan Kristen itu? Nah, seperti itu. Ini sudah menjadi sebuah kalimat tanya. Bagaimana caranya? Misalnya temanya keluarga yang diberkati. Kalimat tanya dari tema ini, bagaimana caranya memiliki keluarga yang diberkati? Misalnya seperti itu. Temanya rukun itu indah. Rukun itu indah. Kita bisa mengajukan kalimat tanyanya, membuat kalimat tanyanya, mengapakah rukun itu indah? Nah, jadi kata tanyanya itu mengapakah ya. Kemudian
hamba bijaksana. Temanya hamba bijaksana atau hamba yang bijaksana, misalnya seperti itu. Kita bisa ajukan kalimat tanyanya, siapakah hamba yang bijaksana itu, misalnya. Kemudian, tema damai yang sejati. Kita bisa buat kalimat tanyanya menggunakan kata tanya di manakah. Di manakah damai yang sejati itu? Misalnya seperti itu ya. Kemudian temanya doa yang dijawab Tuhan. Kita buat kalimat tanyanya dengan menggunakan kata tanya kapankah. Nah, kalimat tanyanya menjadi kapankah doa kita dijawab Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan kata tanya ke tema Bapak Ibu. Nah, itulah menjadi sebuah kalimat tanya. Sekali lagi tujuannya untuk mengarahkan kita, untuk membawa kita ke dalam tubuh khotbah kita itu yang akan kita sampaikan. Nah, setelah kita sudah selesai membuat kalimat tanya, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua adalah kalimat peralihan. Kalimat peralihan ini merupakan sebuah kalimat lengkap yang menjembatani antara tema khotbah dengan nats khotbah kita atau tubuh dari khotbah kita atau garis besar dari khotbah kita. Nah, kalimat peralihan itu sebaiknya terdiri dari ini. Ada unsur tema khotbah kita, ditambah dengan kata bantu, ditambah lagi ada kata kunci, kemudian ada kata tanyanya, ya, ada kata tanya di situ. Nah, kalimat peralihan ini perlu Bapak Ibu supaya khotbah kita itu jelas arahnya. Orang mendengar khotbah kita itu, ini arahnya kemana sih? Seperti itu. Apakah khotbah ini mengajarkan saya supaya saya setia? Setia dalam hal apa? Setia berdoa, supaya saya setia beribadah, supaya saya hidup dalam kebenaran dan kekudusan, macam-macam. Jadi akan kelihatan dari kalimat peralihan itu. Jadi karena di dalam kalimat peralihan itu ada kata kunci, ada kata kunci, ada kata tanya, ya. Jika kita menggunakan kalimat peralihan, berarti kita harus menyiapkan jawaban-jawaban terhadap kalimat peralihan itu. Sebab ada kata tanya di situ ya. Dan itulah yang akan kita jawab di dalam khotbah kita itu nantinya. Ya, sebelum kita melihat nanti contoh-contoh dari kalimat peralihan, kita akan lihat macam-macam kata kunci dulu. Sebab tadi saya ada singgung kata-kata kunci ya, seperti itu. Nah, kata-kata kunci ini bersifat jamak ya, Bapak Ibu. Misalnya ada alasan-alasan, alasan-alasan seperti itu. Bukti-bukti, berkat-berkat, cara-cara, ada ciri-ciri, dosa-dosa, faedah-faedah, faktor-faktor, janji-janji, ada juga langkah-langkah, masalah-masalah, ada nasihat-nasihat, misalnya seperti itu ya, peraturan-peraturan, ya, hukum-hukum, ya, seperti itu. Kalau misalnya khotbah kita memang ada ciri-cirinya, di situ kita katakan seperti ciri-ciri yang terdapat di dalam ayat atau pasal atau kitab apa seperti itu. Nasihat-nasihat misalnya, seperti nasihat-nasihat yang terdapat di dalam kitab apa seperti itu kita sebutkan. Nah, itu maksudnya. Kemudian jawabannya harus betul-betul sesuai dengan kata-kata kunci itu. Kalau nasihat-nasihat ya ada nasihat-nasihat di situ. Kalau ciri-ciri ya harus menjelaskan tentang ciri-ciri atau langkah-langkah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat ada hukum-hukum juga, ada peraturan-peraturan, ada pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan, perintah-perintah, syarat-syarat atau sikap-sikap, tugas-tugas, unsur-unsur
Nah, masih banyak lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencantumkan hal-hal lain lagi yang tidak ada di bagian ini ya. Ini hanya contoh. Nah, jadi masih banyak yang bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan khotbah kita, nats kita itu. Nah, ingat kata kunci selalu jamak ya, harus jamak. Itu kata kuncinya. Nah, selanjutnya ini sebuah contoh dari kalimat peralihan. Mulai dari tema, ada kalimat tanya, dan kalimat peralihannya. Ya. Misalnya, tema khotbah kita itu memiliki keluarga yang diberkati Tuhan. Atau keluarga yang diberkati Tuhan. Boleh. Ya, memiliki tema khotbah kita, memiliki keluarga yang diberkati Tuhan. Kalimat tanyanya, bagaimana? Nah, itu bagaimana caranya? Itu kata tanya kemarin tadi ya. Bagaimana caranya memiliki keluarga yang diberkati Tuhan? Nah, seperti itu. Kemudian kalimat peralihannya, ini kalimat peralihan, kita bisa memiliki keluarga yang diberkati Tuhan, oke, dengan mengikuti langkah-langkah. Nah, itu dia kata kuncinya. Langkah-langkah dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Seperti itu. Kemudian, apakah langkah-langkahnya? Nah, baru kita jawab dengan khotbah kita itu. Mungkin kalau ada beberapa langkah, ya kita sebut langkah pertama, atau 2 langkah, atau 3 langkah, kita sebutkan langkah demi langkah, kita uraikan. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dikembangkan lagi dalam latihan-latihan secara pribadi. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, saya berharap latihan ini bisa menolong Bapak Ibu untuk dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam meneliti Alkitab, meneliti firman Tuhan, kemudian menyampaikannya. Nanti coba latihan, pilihlah mulai dari memilih nats, kemudian temukan pokok nats itu apa, kembangkan pokok itu menjadi sebuah kalimat tema, kemudian masukkan dia ke dalam kalimat tanya. Tentunya kalimat tanya ini diambil sesuai dengan ciri-ciri di dalam apa yang sudah kita temukan di dalam khotbah kita itu ya. Nats khotbah kita itu. Kemudian, buatlah kalimat peralihannya. Buat kalimat peralihan seperti contoh yang tadi itu. Nah ya, jadi yakinlah bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu dalam pelayanan semakin maju, semakin memberkati dan diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekian dulu tutorial kita pada kali ini. Bagaimana membuat kalimat peralihan agar khotbah kita itu semakin mudah didengar, diterima, dimengerti oleh jemaat yang mendengarkan khotbah kita. Kiranya tutorial ini dapat melengkapi dan memberkati Bapak Ibu semuanya dalam pelayanan ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.